Kegiatan di sebuah desa terpencil di siang ini mulai menggeliat. Matahari sudah meninggi merayap perlahan, meninggalkan bayang-bayang pagi udara. Yang semula dingin dan sunyi kini mulai diisi irama kehidupan yang pelan namun pasti. Beberapa masyarakat terlihat mulai beraktivitas, asap tipis dari tungku kayu perlahan mengepul membawa aroma masakan rumahan yang sedap. Kali ini Nugico membawa kalian melihat kehidupan masyarakat di pedesaan pedalaman Gunung Kelir. Ambil posisi ternyaman kalian untuk menikmati perjalanan ini. Jauh di jantung rimba belantara Sierra, Gunung Kelir, kabut tebal sering memeluk puncak gunung. Dari sungai-sungai mengalir jernih membelah hutan purba. Tinggallah masyarakat Kelir. Mereka bukan sekedar komunitas adat. Mereka sebuah peradaban yang percaya bahwa tugas mereka adalah menjaga keseimbangan ekologis alam ini. Kisah mereka adalah warisan dari masa lalu yang jauh dan panggilan untuk masa depan yang lebih sadar lingkungan. Suku Kogi adalah keturunan langsung dari peradaban kuno Tairono, sebuah budaya Prakolombia yang maju ketika penakluk Spanyol tiba pada abad ke-16. Suku Tairono yang tersisa melarikan diri dan mengungsi ke daerah pegunungan tinggi Sierra Nevada yang terjal. Pegunungan inilah yang memungkinkan suku Kogi untuk mempertahankan budaya, bahasa, dan sistem kepercayaan mereka hampir sepenuhnya utuh selama berabad-abad. Tempat tinggal suku Kogi adalah Sierra Nevada, dan sebuah pegunungan pesisir yang luar biasa tertinggi dunia yang terisolasi dari Andes. Mereka tinggal di desa-desa yang tersebar dari lembah hingga ketinggian yang lebih tinggi. Desa-desa mereka yang disebut Gunung Kelir biasanya terdiri dari gubuk-gubuk bundar dengan atap curam yang berasal dari dedaunan hutan. Desa ini bukanlah sekedar kumpulan tempat tinggal, melainkan cerminan filosofi hidup mereka. Gubuk-gubuk kanva memiliki bentuk bundar yang khas ditutupi dengan atap dedaunan. Hutan yang dibuat sangat curam dirancang untuk menakul hujan lebat wilayah pegunungan Kelir. Arsitektur unik ini dibangun sepenuhnya dari bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Struktur kerangka setiap gubuk dibangun dengan memanfaatkan dahan-dahan pohon yang mereka panen secara lestari dari hutan. Alih-alih menggunakan paku atau logam, kerangka ini diikat secara kokoh menggunakan bahan-bahan organik seperti akar tumbuhan yang kuat atau serat-serat alami yang berasal dari kulit pohon yang mereka oleh menjadi tali yang andal. Sementara dinginnya diberi batu sungai yang terikat menggunakan lumpur. Pembangunan yang harmonis dengan alam ini menunjukkan kedalaman pengetahuan dan penghormatan suku Kogi terhadap lingkungan mereka. Berada di sini bukan hanya melihat sebuah desa, tetapi menyaksikan bagaimana peradaban dapat hidup berabad-abad tanpa merusak lingkungan, berkat pengetahuan kuno yang diwariskan oleh para leluhur. Kehidupan sehari-hari di desa ini terhampar seperti permadani hijau di mana setiap jangkal tanah menceritakan kisah tentang kearifan ekologis. Desa ini tidak sekedar bertani, mereka mempraktekkan pertanian subsisten yang berkelanjutan, sebuah sistem yang mengutamakan
kelangsungan hidup komunitas dan kesehatan lingkungan di atas keuntungan sesaat. Kegiatan ekonomi utama mereka berakar kuat pada pertanian tradisional yang sangat ramah lingkungan, sebuah metode yang telah teruji oleh waktu. Para petani di sini adalah ahli geografi alami, mereka menanam sebagai komunitas dan disesuaikan secara cermat dan ketinggian lahan. Di lereng yang lebih tinggi, suhu dingin dimanfaatkan untuk menghasilkan kopi berkualitas. Sementara itu, di dataran yang lebih rendah dan hangat, mereka menanam kakao, singkong, pisang, dan berbagai buah tropis lainnya. Semuanya tidak hanya menopang kebutuhan pangan harian, tetapi juga menjadi komoditas vital yang jual ke luar negeri. Inti dari keberlanjutan mereka terletak pada metodologi. Mereka menerapkan sistem rotasi tanaman, sebuah praktek kuno yang memungkinkan tanah memulihkan nutrisinya secara alami dan secara tegas menghindari pegunungan bahan kimia. Keputusan ini bukan hanya untuk menghambat biaya, tetapi sebuah komitmen fundamental yang memastikan kesuburan tanah tetap terjaga dan secara efektif mencegah degradasi lingkungan. Ini adalah model ekonomi sejati yang menganggap kesehatan bumi sebagai aset yang paling berharga. Kehidupan pedesaan mereka yang terpencil menuntut sebuah jembatan antara dunia sunyi mereka dan hiruk-pikuk peradaban di dataran rendah. Jembatan ini yang berotot dan bersemangat adalah seekor kuda. Setiap fajar menyingsing ketika cahaya keemasan pertama menembus monopoli hutan yang rapat. Kisah perjalanan dimulai kuda-kuda tangguh dengan surai tebal dan langkah mantap dipersiapkan dengan hati-hati. Mereka bukan sekedar hewan, melainkan rekan sejati.